Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Lautan Kekacauan. Tempat paling mematikan di Dakin. Menurut rumor, ada banyak peninggalan Taoisme kuno yang terkubur di wilayah laut ini. Pada tahun-tahun sejak zaman kuno, itu telah menarik banyak orang kuat untuk datang menjelajah. Ada orang-orang beruntung yang memperoleh warisan kuno secara kebetulan, dan sejak itu mereka telah membubung ke langit dan menjadi orang terkenal di seluruh dunia. Tapi yang beruntung sangat sedikit. Kenyataan yang lebih kejam adalah bahwa sebagian besar orang kuat yang datang untuk mencari peluang mati di sini dan tidak pernah kembali. Sampai hari ini, hampir semua karakter yang benar-benar berani menjelajah ke Chaos Spirit Sea berada di atas sekte bela diri bawaan. Karakter di bawah sekte bela diri bawaan tidak berani mengambil langkah maju. Tiba di sini sama dengan memasuki alam lautan roh yang kacau. Semakin dalam kamu pergi, semakin berbahaya itu. Ekspresi Hua Xinfeng menjadi serius dan serius. Kami si Fangge telah mengumpulkan banyak berita terkait lautan roh kekacauan, tetapi pemahaman kami tentang wilayah laut ini masih sebatas puncak gunung es. Cakar skala. Hindari itu, jika tidak, Anda akan diselimuti kabut berwarna darah yang tak ada habisnya, direduksi menjadi tumpukan tulang mati, dan menjadi bagian dari pagoda tulang putih. Mendengar ini, Su Yi berkata dengan penuh minat, menarik, apakah ada hal-hal aneh lainnya? Tentu saja. Angin perdagangan bunga memang orang dari si Fangge, dan segera mengatakan beberapa hal aneh dan tidak normal lainnya. Selain pagoda tulang putih yang diselimuti kabut berwarna darah, tiga lainnya adalah Island of Noreten, Burial Mountain, dan Starship. Visi yang mengerikan. Menelan. Dari sinilah nama Noreten berasal. Burning Mountain adalah gunung besar yang mengapung di atas lautan arwah yang kacau balau. Sesekali kabut abu-abu di gunung ini memudar untuk mengungkapkan wajah aslinya. Salah satu dari 4 mayat adalah seorang pria ramping dengan sayap di punggungnya, 3 kepala dan 6 lengan. Yang satu panjangnya 100 kaki, tubuh bagian atas ditutupi dengan sisik emas, dan tubuh bagian bawah adalah makhluk dengan ekor ular. 2 lainnya adalah seorang biksu yang mengenakan jubah biksu berlumuran darah dan tidak memiliki kepala, dan seorang Tao yang memiliki dada patah dan memakai mahkota teratai. Tidak ada yang tahu identitas mereka, tetapi mayat mereka, yang telah dirantai selama bertahun-tahun yang tidak diketahui, masih memancarkan fluktuasi aura yang sangat menakutkan. Kematian. Ini adalah gunung pemakaman. Tidak ada yang berani mendekati masa lalu sampai sekarang. Adapun kapal pembawa bintang, itu adalah kapal hitam, panjangnya hanya 3 kaki, seperti perahu teratai, tetapi setiap kali kapal ini muncul, tampaknya penuh dengan bintang, bersinar terang, tidak nyata dan misterius. Sejauh ini, tidak ada yang bisa selamat dari pemenggalan energi pedang kapal pembawa bintang. Pagoda tulang, pulau tanpa kembali, gunung pemakaman, kapal luar angkasa. Setelah mendengarkan, Su Yi tidak bisa menahan perasaan terkejut, kekacauan ini tidak sederhana. Sayangnya, Hua Tradefeng memberikan terlalu sedikit informasi, sehingga sulit baginya untuk mengetahui apa 4 hal aneh ini. Satu-satunya hal yang bisa dia yakini adalah bahwa apa yang disebut pagoda tulang putih, kemungkinan besar adalah seorang prajurit sihir, dan lentera api biru di pulau yang tidak dapat kembali diduga terkait dengan perbaikan hantu. Di antara 4 mayat yang diikat oleh 4 rantai di Gunung Lingling, pria dengan 2 sayap dan 3 kepala dan 6 lengan kemungkinan besar adalah keturunan dari ras spiritual sayap perak. Tentu saja, ini hanya spekulasi Su Yi, dan dia tidak dapat membuat penilaian tanpa melihatnya dengan matanya sendiri. Sebaliknya, kapal pembawa bintanglah yang membuat Su Yi sangat tertarik. Kapal ini penuh dengan energi pedang seperti bintang. Jika itu adalah harta karun, itu akan sangat sulit. Sementara kami berbicara, perahu Huayuelu sudah membawa semua orang dan tersapu ke kedalaman laut yang kacau. Sepanjang jalan, ada awan petir yang lebat, lautan dan ombak yang ganas, pemandangan yang kacau dan bergejolak. Kadang-kadang, kilat berwarna darah melintas di kedalaman awan gelap di langit, menerangi merah terang antara langit dan laut, yang menakutkan dan menakutkan.
Namun, itu jelas bukan pertama kalinya bagi Qin Dongsu dan yang lainnya datang ke sini. Mereka dipimpin oleh mereka. Dalam perjalanan, perahu Huayuelu menghindari banyak bencana alam tanpa resiko apapun. Setengah jam kemudian. Lari, lari. Tiba-tiba, jeritan ketakutan datang dari laut yang jauh. Tapi suara itu tiba-tiba berhenti dan menghilang. Di gedung Huayue, Qin Dongsu, Gu Qingdu dan yang lainnya semua tampak serius dan ragu. Apakah ada sesuatu yang berbahaya terjadi di depan? Sui dan Hua Tradefeng juga tertarik, melihat masa lalu, mereka hanya bisa melihat laut bergolak yang suram dan abu-abu dan langit tertutup awan hitam, dan tidak ada penemuan lain. Hua Tradefeng berbisik, namun, kali ini kita tidak perlu khawatir tentang orang-orang tua ini, bahkan jika bahaya datang, mereka masih di depan. Pada akhirnya, senyum puas muncul di bibirnya. Apa itu? Mata Sui tiba-tiba menyadari bahwa di permukaan laut jauh dari kapal Huayuelu, ada lingkaran cahaya hijau mengambang seperti nyala api, berguling-guling dengan laut. Perhatikan baik-baik, itu adalah teratai hijau, padat, tak berujung, seperti selimut hijau, menutupi laut. Hua Tradefeng tertegun sejenak, lalu dia terkejut dan berkata, tidak, ini adalah teratai hantu setan lebah. Hampir pada saat yang sama, di puncak gedung Huayue, teriakan keras Qin Dongsu terdengar, keluar dari sini, cepat. Suara itu memiliki kesungguhan yang langka. Ledakan. Seperti seutas anak panah, itu menyapu ke kejauhan. Kecepatannya secepat kilat. Sui segera melihat bahwa warna, cahaya, dan bayangan semuanya adalah burung kolibri yang aneh dan mengerikan. Suara. Ketika ratusan kolibri bergerak bersama, itu seperti badai warna-warni, menyapu langit dan menutupi bumi. Terlalu cepat. Hanya dalam beberapa napas, binatang buas ini telah mengejar ke tempat yang berjarak kurang dari 100 kaki dari gedung Huayue. Semuanya, bersiaplah untuk bertarung. Melihat adegan ini, Qin Dongsu meraung. Gu Qingdu, Cheng Zhen, Ni Xingkong, Yu Changkong dan tokoh besar lainnya semua mengorbankan harta mereka dan menyerang dari udara. Ledakan. Pedang ki, cahaya pisau, bayangan pistol, kapak raksasa. Semua jenis harta karun yang mempesona tersapu, dengan kekuatan dahsyat, menghantam burung kolibri yang mengejar di kejauhan. Dalam sekejap, sejumlah besar burung kolibri dibombardir. Rekan Taois di atas kapal, tolong bergerak bersama. Qin Dongsu meraung. Tidak perlu baginya untuk mengingatkannya, dan pembangkit tenaga listrik lainnya seperti Sang Luoyu, Lin Yubei dan yang lainnya di kapal juga telah menembak. Pertempuran segera dimulai di lautan kekacauan yang gelap dan suram ini. Sui meletakkan tangannya di belakang punggungnya, bersandar di pagar dan melihat ke kejauhan, sedikit mengernyit, dan berkata pada dirinya sendiri, ada yang salah dengan pertemuan ini. Hua Tradefeng tercengang dan berkata, Tuan muda, apa yang bisa Anda lihat? Suara mendesing. Pada saat ini, seekor burung kolibri menukik, menerobos garis pertahanan kapal bangunan, dan bergegas menuju jendela suan tempat Sui berdiri. Sui meraih tangannya, dan kekuatan tak terlihat menyelimuti burung kolibri. Burung kolibri segera dipenjara. Tidak ada jalan keluar juga. Telapak tangan Sui mengerahkan kekuatan, burung kolibri gemetar di mana-mana, dan segera pingsan, semudah mencekik semut. Sui kemudian berkata, ini adalah Grimace Monster B. Dalam krisis hidup dan mati, monster semacam ini jarang mengambil inisiatif untuk menyerang. Kecuali angin perdagangan bunga, kecuali apa? Kecuali seseorang menggunakan teknik pengendalian roh untuk memanipulasi semua ini secara diam-diam. Kata Sui, mengetuk 2 kali dengan ujung jarinya, dan sepasang taring putih salju dari lebah meringis diketuk dan berguling di telapak tangannya. Perhatikan baik-baik, sepasang taring ini seperti bulan sabit seputih salju, tajam dan menakutkan, dan mengandung aura spiritual yang aneh. Setelah kehilangan taringnya, kehidupan iblis lebah wajah hantu segera menghilang dan mati sepenuhnya. Sui segera menyingkirkan sepasang taring itu. Ini adalah materi spiritual kelas 5. Tampaknya kecil, tetapi sebenarnya itu adalah bahan pemurnian yang langka, dan sangat berharga. Maksudmu, serangan yang kita derita kali ini adalah seseorang yang diam-diam membuat masalah.
Angin perdagangan bunga datang untuk memahami dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Lebah monster meringis menerobos garis pertahanan dan bergegas ke kapal bangunan Jinyu, seperti sambaran petir, kapal pembangun itu penuh dengan lubang, dan ada jejak kehancuran di mana-mana. Sesekali terdengar teriakan. Ruangan tempat Suyi dan Hua Tradefeng berada juga terkena dampak, tetapi setiap kali ada lebah monster berwajah hantu bergegas masuk, mereka akan ditangkap oleh Suyi, mencabut taring mereka, menyimpannya. Ini seperti mangsa yang menunggu kelinci. Dalam seperempat jam, awak gedung Hua Yue akhirnya mengalahkan serangan monster lebah yang meringis dan hanyut ke laut. Pada saat pergi, Suyi melihat dari kejauhan sesosok tubuh muncul dengan tenang di kedalaman teratai hijau. Ini adalah pria yang mengenakan jubah hitam, dengan kulit putih seperti batu giok dan mata hijau, dengan cambuk merah melingkar panjang tergantung di pinggangnya. Kundur. Dia tampaknya menyadari tatapan Suyi, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, lalu mengangkat tangannya dan melambai pada Suyi sambil tersenyum. Ini seperti mengucapkan selamat tinggal kepada seorang teman lama. Kemudian sosok pria berjubah hitam diam-diam menghilang. Perampok rumah lain. Mata Suyi dalam, dan dia dengan kuat mengingat penampilan pihak lain. Puan, apa yang Anda lihat? Angin perdagangan bunga bertanya. Bajingan yang menentangku, dia lebih baik berdoa agar aku tidak menangkapnya. Suyi berkata dengan ringan. Dia memandang Hua Tradefeng, menggambarkan penampilan pria berjubah hitam tadi, dan bertanya, apakah Anda tahu siapa orang ini? Hua Tradefeng menggelengkan kepalanya dan berkata, jika pihak lain adalah penghuni liar, identitasnya sulit ditebak, pria seperti ini juga yang terbaik dalam menyembunyikan napas dan asalnya, seperti pangeran ke-6 dari dinasti Qin Besar Qin. Fu Ni Singkong, Master Sekte dari Sekte Pedang Qianlong, jika bukan karena pengingat Tuan Muda, saya tidak akan membayangkan bahwa mereka akan menjadi penghuni liar. Suyi tidak lagi memikirkannya. Serangan oleh monster wajah hantu kali ini adalah hal yang baik untuknya, dan dia dengan mudah mengumpulkan lebih dari 60 pasang taring monster lebah. Tidak ada bedanya dengan bayi yang mengambil sejumlah materi spiritual kelas 5. Kehilangan seperti itu membuat Gu Qing, yang mengendalikan kapal, berdarah di hatinya, dan wajahnya muram dan jelek. Qin Dongsu dan yang lainnya juga terlihat sangat buruk. Saya baru saja tiba di Chaos Spirit Sea, dan saya mengalami bencana seperti itu, yang secara alami membuat saya merasa tidak enak. Namun, sisa perjalanan itu tenang dan damai, meskipun banyak bencana alam yang mengerikan dihadapi, tetapi semuanya dapat dihindari. 2 jam kemudian. Di sini. Dan di kehampaan itu, ada sebuah bangunan seperti istana surgawi, yang seolah tak terbatas dan tinggi. Pada pandangan pertama, itu seperti tempat di mana para dewa tinggal. Mata roh Huak Xin Feng menyala dengan antisipasi, hanya dengan melihat penglihatan yang luar biasa ini, Anda akan tahu bahwa di dalam reruntuhan, pasti ada ciptaan yang luar biasa. Suyi melihat dari kejauhan, menatap sejenak, dan berkata, tempat ini memang tempat peluang, tetapi pada saat yang sama, itu juga penuh dengan bahaya besar. Dalam tindakan selanjutnya, jangan serakah untuk harta karun apapun, pertama-tama temukan misteri di dalamnya, dan kemudian belum terlambat untuk memulai. Di matanya, tidak peduli seberapa suci dan mulianya langit, itu tidak bisa menyembunyikan aura pembunuh yang naik ke langit. Angin perdagangan bunga mengangguk. Dia juga sedikit gugup. Lagi pula, dalam operasi ini, ada banyak pesaing, dan banyak bahaya yang tidak terduga akan terjadi. Sialan, seseorang telah memimpin dan memasuki reruntuhan itu. Tiba-tiba, suara kemarahan Qin Dong bergema di kapal. Jelas. Menurut kesimpulan sebelumnya, bukankah itu berarti kekuatan terlarang di pintu masuk reruntuhan akan menghilang setelah 3 hari? Gu Qing mengerutkan kening. Seseorang pasti telah bertindak sebelumnya dan menghancurkan kekuatan terlarang itu. Wajah Yu Changkong muram. Ketika saya memikirkan keberuntungan besar, saya selangkah lebih maju dari saya, bagaimana mungkin orang-orang besar ini tidak cemas dan marah? Qin Dongsu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, terlebih lagi,
bahkan jika keberuntungan di dalamnya diperoleh oleh orang lain, kita akan mengambil tindakan bersama dan mengambilnya. Ayo, ayo masuk juga. Berbicara, dia telah memimpin. Segera, orang-orang kuat di perahu Huayuelu terbang, mengikuti di belakang Qin Dongsu, dan menyapu ke arah istana surgawi di kejauhan. Sekelompok orang perkasa, dan setelah memasuki gerbang istana surgawi, sosok itu menghilang. Tidak ada yang memperhatikan bahwa ketika Sui memasuki gerbang, dia melirik laut di kejauhan, lalu menarik pandangannya dan berjalan masuk. Siapa pria itu? Kekuatan indera spiritualnya terlalu mengerikan, kan? Jika Ge Changling ada di sini, Anda dapat mengenali sekilas bahwa pemuda ini adalah muridnya Ge Qian. Dalam jiwa Ge Qian, sebuah suara tua berbicara dengan santai. Orang tua, apakah kamu yakin bahwa kelompok bangunan pedang abadi ini benar-benar permainan pembunuhan yang telah diatur sebelumnya? Ge Qian tampak tidak yakin. Suara tua itu sedikit bermartabat, lebih baik tidak mencampur air berlumpur semacam ini. Ge Qian mencibir, dulu, bukankah kamu sering mendorongku untuk mengambil risiko, dan bersumpah untuk menjamin bahwa tidak ada seorang pun di benua Changqing ini yang dapat mengancammu? Kata-kata itu penuh dengan ironi. Suara tua itu berubah menjadi kemarahan karena malu, dan berkata dengan kejam, kamu tahu sial, dalam beberapa hari terakhir, kami telah melihat setidaknya 3 penghuni liar, di samping itu, ada beberapa pembudidaya jahat ranah Yuanfu, karakter terlemah. Semuanya mereka berkultivasi di alam bigu. Dengan kultivasi Xiantian Wuzong Realem Anda saat ini, bagaimana Anda bisa memenuhi syarat untuk bergulat dengan mereka? Setelah jeda, dia menghela nafas dan berkata, orang tua itu pernah menjadi pria besar yang memandang bintang-bintang di langit. Kaisar menurunkan alisnya ketika dia melihatku, tidak berani, tidak sopan, tidak pernah memikirkannya. Tapi sekarang dia direduksi menjadi hanya sinar jiwa sisa berikutnya, jika tidak seperti ini. Hanya semut kecil itu, orang tua itu bisa menghancurkannya. Ge Qian berkata dengan marah, oke, ketika kamu bisa menghilangkan kebiasaan menyombongkan diri ini, setidaknya aku bisa memberimu pandangan yang tinggi. Berbicara, dia sedikit mengernyit, yang aneh adalah, Sui belum menunjukkan jejak apapun sejauh ini, bukankah dia tertarik pada kesempatan luar biasa seperti itu? Berbicara tentang Sui, suara tua itu menjadi serius dan berkata, mungkin, orang itu sudah datang, tetapi kami belum menemukannya. Sungguh, aku sangat ingin melihat gayanya. Ge Qian merindukannya dengan santai. Belum lama ini, setelah kembali dari kedalaman Laut Hunming di perbatasan utara Dazu, dia mendengar tentang serangkaian peristiwa sensasional tentang Sui, dan dia sangat terkejut sehingga dia berkeringat dingin. Berapa lama, lalu Sui begitu kuat sehingga membunuh Dewa Tanah seperti membunuh ayam dan anjing? Setelah terkejut, dia merasa sangat beruntung karena dia tidak pergi ke Sui sejak awal, jika tidak, dia akan ditakdirkan untuk tidak beruntung. Apakah kamu ingin bertarung dengannya? Meskipun kamu adalah sekte bela diri bawaan seperti dia, dan kamu mengolah Xuanwu Zenki Sutra, yang diajarkan oleh sekte ini, dalam hal latar belakang dan kekuatan tempur, itu juga cukup untuk melintasi alam untuk bunuh karakter duniawi Inedia ini, tetapi jika kamu benar-benar bertemu Sui. Tidak menunggu suara lama selesai berbicara, Ge Qian menyela, aku hanya ingin melihat gayanya, lihat saja dari kejauhan, siapa bilang aku akan melawannya, aku masih ingin hidup beberapa hari lagi. Suara lama menahan untuk waktu yang lama, dan meludahkan kata, pengecut. Aku benci besi. Ge Qian tidak setuju. Tiba-tiba, suara tua itu sepertinya merasakan sesuatu, dan buru-buru berkata, terus jalankan seni Xuanwu Susu. Hati Ge Qian terkejut. Itu berasal dari naluri yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun. Dia segera mengikuti suara lama dan menjalankan metode rahasia, sepenuhnya menahan napas, dan seluruh orang tampaknya tidak memiliki kehidupan. Berubah menjadi batu dasar laut yang dingin. Pada saat itu, Ge Qian ngeri. Dan di laut di kejauhan, ada kera raksasa putih yang tingginya lebih dari 10 kaki dan terlihat seperti gunung kecil. Mata kera raksasa itu jernih dan damai, tangannya terlipat di dada, dan dia memegang tombak emas dengan panjang 10 kaki di tangannya. Dan di bahu kirinya yang lebar, ada futon,
Seorang wanita mengenakan jubah giok polos, duduk dengan malas di atasnya. Wanita itu menyamar sebagai pria, dengan bibir merah dan gigi putih, dan dia sangat tampan. Seolah-olah dia ada di sini untuk berenang di pegunungan dan perairan, dia melihat reruntuhan menara pedang abadi dari kejauhan, dan tersenyum setelah beberapa saat. Chong Yang, ayo pergi ke pulau yang tidak bisa kembali dan lihat-lihat. Dan kembali ke sini setelah beberapa saat. Kera raksasa putih setinggi gunung, sedikit mengangguk, dan berkata dengan hormat, "Ya, Tuan." Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.